Sebelum saya memulai pendampingan keempat, saya melihat bahwa banyak hal yang telah berubah mungkin di sini ya sejak Bunda mengikuti program Guru Penggerak. Banyak praktek-praktek baik yang Bunda dapatkan di pembelajaran daring, kemudian saat loka karya itu telah diterapkan di sekolah ini ya. Insya Allah perubahan ini akan terus berlanjut. Pada pendampingan yang keempat ini, tema pendampingan kita adalah evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Kemudian fokus pendampingannya adalah observasi kelas dari Bunda, untuk melihat sejauh mana penerapan modul budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang akan dinilai adalah observasi saat praktek pembelajaran, kemudian observasi pembelajaran yang harus berpihak kepada murid. Nah, di awal ini saya ingin menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, baik menyangkut pembelajaran daring dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk yang sementara berjalan ya 1 bulan terakhir ini tentu masih pembelajaran yang bertahap. Kalau untuk 1 bulan terakhir itu lebih kepada pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Jadi penguatan pembelajaran sosial emosional ini kebetulan masih sangat baru di sekolah ini ya. Dan itu membuat saya harus punya effort yang lebih lagi untuk melaksanakan di sekolah karena tentu belum bisa diterima baik mungkin oleh semua warga sekolah. Artinya kan tentu butuh waktu ya dalam sosialisasi ini. Tapi secara pribadi saya sudah laksanakan di kelas ya secara bertahap. Begitu juga dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sudah diterapkan. Iya. Baik, untuk aktivitas pendampingan hari ini kita awali dengan pra-observasi ya. Kemudian ada observasi langsung di kelasnya Bu Wilda selama kurang lebih 90 menit. Kemudian nanti setelah itu akan ada pasca observasi sekitar 30 menit. Oke, bagaimana Bu Wilda, siap? Siap, insya Allah selalu siap. Mungkin saya bisa ya kita bincang-bincang dulu tentang RPP yang telah saya koreksi ya. Ya, hari ini hari Jumat ya. Siap. Jumat 31 Maret 2023. Kira-kira mata pelajaran apa yang akan PPKN ya? Kemudian kelasnya Bu? Kelas 11. Oke. Nah, berkaitan dengan rancangan pembelajaran PPKN yang akan dilakukan ini, kira-kira tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya adalah melalui model pembelajaran problem based learning, siswa dapat menerima, bersikap peduli, menelaah serta mampu mengkaji strategi mengatasi ancaman di bidang biologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian tadi sudah ada pembelajaran disampaikan. Kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai berdasarkan taksonomi belum ya, Bu Wilda, kira-kira ranah apa saja yang akan dikembangkan? Kalau ranah yang akan dikembangkan ketiga ranah sih ya. Jadi ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang saya utamakan di sini adalah sikap sebenarnya karena
kebetulan materinya juga ini adalah strategi mengatasi ancaman. Jadi di sini poin akhirnya adalah sebagai siswa sikap selektif apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi ancaman di berbagai bidang terhadap negara. Itu poin pertama. Jadi sebagai siswa mereka harus punya sikap dalam mengatasi ancaman bagi negara kesatuan. Sikap cinta tanah air. Ya, mengatasi ancaman itu. Kemudian dari segi sikap di dalam kelas ya, saya fokus pada bagaimana mereka itu aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian juga karena sudah menerapkan KSE, ya, saya fokus ke sikap bagaimana anak-anak itu punya keterampilan kesadaran diri. Ya, kesadaran diri mereka bisa mengidentifikasi emosi yang sedang mereka rasakan untuk kemudian dihubungkan dengan nilai-nilai dan pikiran dulu dan nilai-nilai kebajikan universal, sehingga mereka bisa memanage diri, bisa mengontrol emosi mungkin, bisa menetralkannya, sehingga nanti keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan-keputusan yang bertanggung jawab. Itu penting sekali dan tentu akan mempengaruhi siswa ke depan. Jadi kalau itu terlatih, anak-anak itu dalam melakukan keputusan selalu mereka ukur karena tidak dilakukan dalam keadaan emosi. Mereka terbiasa menetralkan emosi dulu. Mereka menghubungkan dengan pikiran-pikiran dengan nilai-nilai yang baik, yang universal. Itu dari segi sikap. Nah, kalau dari pengetahuan, pengembangannya adalah mereka diharapkan bisa sampai pada tahap menganalisis ancaman-ancaman strategi yang bisa dilakukan untuk mengatasi ancaman-ancaman. Kemudian untuk keterampilannya, sebenarnya untuk materi ini sih tahap akhir dari penutup dari keterampilannya itu mereka bisa melakukan merancang sebuah penelitian ya, dan melakukan penelitian itu. Namun di pertemuan ini itu belum ya, mereka untuk di pertemuan ini masih tahap presentasi, mereka mempresentasikan hasil analisisnya di kelas gitu. Untuk perancangannya kan butuh waktu ya, di luar dan dalam kelas lagi kalau perancangan penelitian. Jadi nanti akan dilakukan minggu depan, mulai start minggu depan khusus fokus untuk keterampilan itu. Luar biasa sekali ya, jadi benar-benar terancang dengan sistematis ya, dan insya Allah ya, tujuan pembelajaran yang sudah dirancang ini akan bisa tercapai. Kemudian strategi apa nanti yang akan dipersiapkan di dalam kelas nanti untuk agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai? Strategi yang paling pertama sih pemanfaatan media ya. Tadi kan misalnya pemanfaat misalnya dari segi sikap tadi saya sudah merancang di kelas nanti itu akan menayangkan musik instrumental ya. Iya, sebagai pengantar mereka bisa latihan ini nanti, latihan menyadari emosinya, mindfulness-nya bisa hadir betul di dalam kelas untuk dari segi sikap. Kalau dari segi pengetahuannya di awal pertemuan itu memang saya sudah rancang mereka harus familiar atau minimal mengingat kembali, mereview kembali materi-materi kemarin melalui video-video dan gambar-gambar. Itu yang pertama dari segi sikap dan pengetahuan tentunya strateginya adalah berdiferensiasi lagi. Jadi saya sudah petakan ya, saya laksanakan berdiferensiasi konten. Saya memang sediakan video-video yang saya sudah download sebelumnya ya. Jadi karena saya takutnya kalau mereka mencari sendiri di internet, kita bisa sediakan hanya waktu biasanya. Jadi saya siasati dengan mendownload semua video-videonya untuk diberikan ke mereka sebagai sumber belajar bagi yang auditori, bukan auditori visual. Yang kemudian konten yang lain berupa paper ya, saya sudah print outkan mereka strategi
menempatkan mereka berdasarkan kebutuhan belajar mereka. Jadi saya itu di kelas melalui tahapan eksplorasi konsep, saya mendiskusikan mereka untuk bisa memberikan komentar terhadap hasil eksplorasinya, apa yang menarik. Nah, dari situ saya memetakan, oh ini yang bisa saat di tahap ini ya di kelompok ini, yang ini bisa di kelompok ini. Itu dari proses. Kemudian dari diferensiasi produk juga saya memang terbiasa sih di kelas memberikan mereka pilihan, mau poster, mau di Canva misalnya begitu. Tapi kali ini saya menyediakan kertas karton. Kenapa? Ini kembali lagi ke waktu, karena saya lihat padat sekali materinya yang saya rancang ini. Jadi saya lebih ke situ dulu. Jadi nanti kalau misalnya mereka untuk pemanfaatan misalnya pembuatan Canva atau presentasi PPT, bisa diberikan tindak lanjut dengan tugas untuk Oke, penasaran saya Bu Wilda ya, baru dengar tentang rancangan pembelajaran, kemudian strateginya. Saya semakin penasaran ingin melihat seperti apa sih proses pembelajaran nanti yang akan kita lakukan. Baik, terima kasih Bu Wilda atas waktunya untuk praobservasi hari ini. Mungkin kita bisa langsung ke kelas ya? Siap. Oke, mari Bun, saya antar ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jin Pawung, Ruk siap gerak. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai. Belum selesai. Serat, lipat, gerak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar puasa harus tetap semangat. Kenapa harus semangat? Sebab pikiran dan tubuh kita itu adalah mind and body is one system. Ketika tubuh kita lemas, maka mental juga, tempat kita juga ikut lemas. Pencapaian juga pasti sesuai dengan tubuh. Iya, dari awal itu yang jadi kalau tubuhnya memang semangat, maka pasti mentalnya juga ikut. Ya, siap untuk semangat belajar di kelas PPKN hari ini? Siap. Begitu Ibu mau cek suaranya dulu ya, cek semangatnya. Siapa kita? Wirapati. Siapa kita? Wirapati. Maju, jalan.
Oke, kalian bawa udah emosi kucing? Oh, waktu itu kumpul ulang ya. Oke, kalau begitu ibu tampilkan. Apa kabar perasaan Anda hari ini? Cinta. Dan sama orang tua mungkin ada yang rindu sama orang tua? Sabar, sedikit lagi ya. Ada yang mau ungkapkan perasaannya hari ini? Sudah. Fadila, apa yang dirasakan hari ini? Pasrah tentang wajar ya, sebagai manusia pasti rindu orang tua ya. Jadi kita itu setiap saat pasti ada emosi yang kita rasakan. Makanya kita harus biasakan mengidentifikasi emosi kita. Ketika kita sudah terbiasa mengidentifikasi emosi, ya, kita akan terbiasa juga untuk menghubungkan emosi itu, ya, dengan pikiran-pikiran kita dan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ketika itu kita bisa hubungkan, ya, jadi emosi yang kita rasakan dihubungkan dengan pikiran dan terhubung juga dengan nilai-nilai kebajikan universal, maka kalian sudah memiliki yang namanya kesadaran diri. Ketika sudah memiliki kesadaran diri, ya, sudah bisa berpikir, oh oke, saya rindu orang tua, saya sedih, tapi saya berpikir, kalian berpikir bahwa mungkin ada baiknya kalian di sini. Kalian menghubungkannya dengan pikiran, menghubungkannya dengan nilai-nilai yang ada, ya, maka kalian sudah memiliki kesadaran diri, kalian bisa memanage emosi. Kalau emosinya sudah bisa dimanage, maka kalian akan dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab. Itu harus selalu dilatih, ya, dilatih. Apalagi dalam keadaan emosi, langsung sadar, saya sedang emosi. Identifikasi, dipikirkan. Jangan membuat keputusan pada saat emosi. Netralkan dulu emosi. Oke? Nah, sekarang seperti biasa permintaan Ibu di kelas, Ibu harapkan kehadiran yang utuh. Kehadiran kalian secara utuh itu yang mana? Fisiknya ada di sini, pikirannya ada di sini, hatinya juga ada di sini. Jangan cuma fisik di sini, melayang-layang itu pikiran. Ya, so itu sekarang kita akan praktekkan salah satu teknik mindfulness, ya. Karena mungkin ini baru bagi kita, ya. Ibu hanya harapkan kalian mengikuti instruksi, ikuti alurnya, jangan dilawan perasaannya, ya. Ketika kalian berhasil di tahap latihan ini, kalian akan terbiasa untuk bisa hadir penuh dalam kondisi apapun itu, ya. Meskipun sedang sedih, di satu sisi kalian diperhadapkan pada kondisi tertentu, kalian akan bisa fokus pada kondisi itu meskipun di belakang ada emosi yang tersebut. Tadilah berkaca-kaca. Musik pengantar, ya. Mari kita stop sejenak dari aktivitas-aktivitas kita. Mari istirahatkan dulu sejenak fisik
silakan pejamkan mata. Rasakan, rilekskan kelopak mata Anda. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Nafas masuk dan nafas nafas masuk, nafas keluar. Amati yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari-jari tangan. Rilekskan. Istirahatkan. Amati apa yang terjadi pada pikiran Anda. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Ketika pikiran Anda mungkin keluar mengembara, fokuskan. Amati kembali nafas Anda. Relax. Amati pilihan-pilihan tindakan yang tepat untuk saat ini. Perlahan kita akan sudahi latihan ini. Sekali lagi tarik nafas. Buang. Dan silakan dibuka matanya. Dan kita akan kembali belajar dengan fokus yang lebih baik dari sebelumnya. Tepuk tangan dulu. Apa yang kalian rasakan? Lega. Jadi teknik stop ini, ya, teknik stop ini kalian bisa gunakan pada saat lagi emosi, ada temannya yang lebih bengkel, tapi tidak harus cari musik lagi dulu ya. Ini kan latihan ya. So, kalian bisa teknik break. Ini dibiasakan supaya kalian tidak terbiasa mengambil keputusan pada saat emosi. Setelah sudah nyaman ya, insya Allah kita bisa belajar dengan lebih baik ya. Kita kembali ke materinya. Jadi
Oke, bidang apa itu? Politik. Sosial budaya. Ideologinya diubah pada Ipolexosbud kan? Ya, jadi sebelumnya kalian sudah menganalisis ancaman-ancaman apa saja. So kita tutup dengan kalian harus bisa dong ya menganalisis strategi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut ya. Oke, ini dia kompetensi dasarnya. Mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk IPK-nya ya, menganalisis strategi dalam mengatasi ancaman di bidang Ipolexosbud. Nanti kita akan belajar secara berkelompok ya, tetapi tetap ada penilaian secara individual dan juga secara berkelompok untuk melatih yang namanya kemandirian. Kita review dulu ingatannya tentang materi yang sebelumnya. Nomor apa ini? Kita mulai dari yang pertama. Nomor apa ini? Belanja online. Orang yang sibuk berbelanja ya, apa yang namanya? Apa namanya? Shopping. Apa nama ancamannya? Royal. Hedonisme. Ekonomi. Hedon. Konsumerisme. Kalau yang kedua? Ekonomi. Di sana yang ketiga? Kemudian yang sana? Korupsi di bidang? Ini? Terorisme di bidang? Oke, gue tampilkan dulu. Ini adalah anak yang menjadi korban seksual. Ya. Apa ini Esta? Ya, ini kejahatan seksual terhadap anak ya, eksploitasi seksual terhadap anak. Ini angkanya, ini data 2016 loh, belum 2023. Sudah sebesar ini. 55% perempuan dan 45% laki-laki. Bahkan sekarang ya, itu angkanya eksploitasi anak laki-laki jauh lebih besar daripada eksploitasi anak perempuan. Ada perubahan di bidang sosial budaya. Ya, mungkin ini pengaruh dari LGBT. Makanya kita harus sadar bahwa ada ancaman yang mengintai negara. Kalau yang sebelah sini tentang apa? Kekerasan seksual. Ya, kekerasan seksual pada anak. Ya, kan gambarnya kecil dijelaskan ya di sini dari infografisnya itu bahwa ternyata kalau dulu pelaku dari pelecehan seksual terhadap anak adalah orang dewasa, sekarang justru 72% dari teman sebaya. Ada apa? Dekat-dekat ya. Apa yang Anda pikirkan tentang ini? Ada yang Enggak. Apa yang Anda pikirkan tentang fakta ini di lapangan? Pergaulan bebas, yes. Apa tadi? Salah satunya adalah pergaulan bebas. Ya. Alhamdulillah kalian kalau di sini, insya Allah tidak terima. Kita simak video ini ya. Menurut pemirsa Menteri Sosial Perhutanan dan Pengawasan tegas hari ini sudah pornografi. Hal itu berdasarkan biaya untuk belajar pornografi sebanyak 20% diberikan mencapai Rp50.000. Angka itu merupakan belanja narkoba. Lalu sudah sejauh mana upaya membasmi pornografi? Untuk membahasnya hadir di studio kami Dirjen Rehabilitasi Sosial Pemberdayaan Sosial Samsudi dan kami sini anggota Komisi 8 DPR RI Ledia Hanafa Amalia. Namun sebelum kita
seksual di Indonesia sudah mengkhawatirkan. Pelaku dan korban tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Indonesia saat ini berstatus darurat pornografi. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan pornografi sangat erat kaitannya dengan kekerasan seksual atau kejahatan seksual. Di tengah masyarakat ada budaya-budaya yang berjurus ke pornografi namun dianggap benar. Khofifah menegaskan penanganan pornografi di Indonesia harus segera dilakukan dengan cepat karena begitu banyak jatuh korban pemerkosaan akibat adanya pornografi. Sementara itu, lembaga EDPAK Indonesia mencatat sedikitnya ada 2,5 juta email mengandung konten pornografi setiap hari didistribusikan di dunia maya. Merujuk data National Center for Missing and Exploited Children, ditemukan sebanyak 18.747 pornografi online pada anak yang berlangsung tahun 2012 di Indonesia. Data itu menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia yang mengakses konten pornografi di dunia maya. Yang mengakses konten pornografi di dunia. Ada yang bisa menceritakan kembali video yang tadi? Videonya tentang apa? Satu orang? Aurora? Siapa? Jadi video itu menceritakan tentang Indonesia itu kan dia adalah satu negara terbesar yang mengakses konten pornografi lewat dunia maya. Baru yang mengakses itu bukan cuma orang tua, melainkan anak-anak. Jadi mau minimalisir supaya orang akses itu bukan cuma dari pemerintah, kalau larang dari situs itu, melainkan dari diri sendiri. Mulai sadar diri kalau orang lain itu tidak bagus. Kayaknya semakin membuka mata kita ya tentang fakta-fakta yang terjadi di negara kita saat ini, terutama di bidang sosial budaya. Oke, kita akan beraktivitas secara kelompok. Sebelumnya kalian ibu kasih kesempatan untuk bisa mengeksplor materi secara mandiri. Silakan di simak. Ibu sudah sediakan dalam bentuk paper ini. Ibu juga menyediakan video-video yang kita nonton lewat video ya. Lebih cepat mengerti kalau lewat video. Setiap orang silakan ditulis hal menarik dari materinya. Kita lihat hal yang menarik dari materi tentang Ini
Kita akan jatuh ke dalam kebodohan dan kemunduran yang kita ciptakan sendiri. Muncul ya, kita tidak bisa baca satu-satu. Tepuk Oke, kita akan memakai kelompok ya. Kelompok 1 Syifa Desri Gani Kalisa Saka Kisah Cerita. Kemudian kelompok 2 Faiz Putri Naila Chelsea Panjelas Buah Adina Halo. Kelompok 3 Asakon Leo Faruk Aurelia Irga Praditama David Dava Ani Sami. Ya, silakan bergabung dengan anggota kelompok. Polina menghapus. Munculnya kepemimpinan korup, menguatnya plutokrasi, hancurnya kedaulatan rakyat,
Oh, gimana gue tahu satu? Satu faktor Faktor internal merupakan faktor penyebabnya antara dari individu seseorang. Lalu lanjutnya dinamika dan seperti itu berdasarkan aspek perilaku individu dengan berdasarkan aspek sosial. Sama ini ya. Iya, boleh cerita tuh baik masuk ke dalam. Supaya itu macam anggur-anggur. apa ini? Video. Orang yang segera pamer di sosial media. Untuk orang yang segera pamer di sosial media.
publikasi tentang kasus kebutuhan yang sesuai dengan dia udah tadi sama kepentingan dia kepentingan Bagaimana ada yang ingat kelas kita? Satu berbicara, yang lain? Iya. Jadi sementara temannya nanti presentasi, yang lain harus menyimak presentasi dari itu salah satu dari keyakinan swastika ya. Saling menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang strategi menghadapi ancaman pada ideologi dan ekonomi. Jadi ideologi itu ancaman pada ideologi itu adalah sekularisme atau paham yang memisahkan agama dan kehidupan. Strategi untuk menghadapi sekularisme itu tidak mudah tergoda dengan kehidupan duniawi. Kemudian memulai dari memberi pemahaman tentang sekularisme dan Islam kepada pelajar agar pelajar tidak memahami Islam secara sekuler atau menganggap Islam kolot. Kemudian strategi menghadap ancaman pada ekonomi, yaitu pasar bebas adalah kondisi pasar ideal di mana seluruh kegiatan perekonomian sepenuhnya berada pada dinamika permintaan dan penawaran pasar yang akan mempengaruhi keputusan ekonomi dan pergerakan tiap individu yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa. Jadi strategi menghadapinya itu akan dijelaskan oleh Jelita. Strategi dalam bidang ekonomi yaitu ada penguatan dan peningkatan kualitas SDM, dan ada juga meningkatkan sumber daya modal. Setiap pelaku UMKM harus mampu mengembangkan produk atau berinovasi. Ada juga memperbaiki cara pemasaran produk atau marketing dan memperbaiki kualitas pelayanan terhadap konsumen. Oke, baik. Yang lain diperhatikan semuanya ya. Selanjutnya akan dijelaskan dengan suara bintang. Lalu sikap selektif sebagai siswa dalam menghadapi ancaman di bidang ideologi dan ekonomi. Pada bidang ideologi kita dapat mengambil dua kesimpulan, yaitu pertama menggunakan internet dengan bijak. Lalu yang kedua menghindari pergaulan bebas. Dan untuk ekonomi dapat dua kesimpulan. Yang pertama itu berbelanja dengan sesuai kebutuhan agar lebih efisien. Yang kedua mencintai produk dalam negeri sehingga pengeluaran uang ekonomi itu masuk lagi ke kas negara. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan next. Oke, dan kelompok kami akan membuka sesi pertanyaan untuk kelompok lain. Jadi minimal satu kelompok itu satu pertanyaan. Mungkin karena keterbatasan waktu kita bisa
berhubungan waktunya tidak memadai ya. Perwakilan untuk memberikan umpan balik. Oke, kalian masih ingat cara memberikan umpan balik? Siap. Etika memberikan umpan balik? Siap. Dimulai dengan Memuji. ya menghargai apa ya, fokus dulu terhadap apa yang perlu perlu diapresiasi. Lalu setelah itu mungkin ketika ada yang mau ditanyakan dilanjutkan dengan pertanyaan atau mungkin kalau ada kritikan dan sanggahan baru. Kalau dari tampilan presentasinya bagaimana? Keren. Ada yang perlu koreksi dari tampilan presentasinya? Lebih bisa sampai ke sini. Oke, kecil ya. Tidak bisa dilihat dari sini ya? Ya, tapi bagus. Tapi kecil. Maka tangan paling belakang kata kalian. Bagaimana penggunaan bahasa? Penggunaan bahasanya, temannya, bahasa Indonesia yang baik. Tadi ada yang bahasa tidak ya? Bahasa Islandia. Oke, kalau tidak ada bisa ditutup saja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu ancaman di bidang pertahanan dan keamanan yang akan dibawakan oleh Chelsea. Kita akan membahas tentang masalah terorisme. Ada beberapa faktor, jadi salah satunya itu faktor penyebab dari terorisme. Terorisme biasanya terjadi karena ingin berpisah dari negara, karena merasa tidak nyaman dan sejahtera di negara tersebut, ataupun biasanya karena suatu misi tertentu. Lalu ada akibatnya mengancam keselamatan bangsa, menebar rasa takut masyarakat dan menimbulkan korban. Jadi kami membuat beberapa strategi untuk mengatasi hal tersebut, yaitu segala bentuk terorisme harus dicegah dan dibasmi agar ketentraman masyarakat tidak terganggu. Yang pertama, negara harus mengetahui keadaan masyarakat yang masih perlu bantuan besar dari negara atau pemerintah. Kedua, mengatasi oknum yang mencoba mencerai-berai negara dan mempelajari paham-paham komunis yang dapat mengancam bagi negara. Terima kasih. Sama-sama. Ya, itulah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain atau dari siapa? Apakah ada kritik dan saran? Terima kasih atas presentasinya. Jadi presentasi yang kalian berikan itu sangat bagus sekali, sangat dipahami sekali. Jangan menangis semua. Dan materinya sangat jelas untuk menjelaskan kepada kamu. Tapi sayangnya tulisannya tidak bisa dibaca dari sini. Ya, kita soalnya Papua miskin ya. Ya. Terus tingkat kreatifnya lumayan Boleh lah. kurang ya. Ada yang cuma bagus, ada yang Sekian kritik dari saya dan kritik dan Lumayan kurang. ujian. Ya ada ujian. dari orang lain ada. Oke, Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 3. Davi dari tadi menggeliat tidak nyaman ya. Jangan. Dipersilakan untuk siapapun yang bisa kritik siapapun. Kecuali saya dikritik. jangan. Ini semua gara-gara Chelsea. Moderatornya sangat baik. Tarik Davi bukan. Oke, sudah tidak ada? Oke, terima kasih atas kritik dan sarannya. Sangat berguna.
berguna untuk saya, Fadila, Chelsea, Kina, dan Faiz yang nggak ada bahala. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Ibu Pamong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 hari ini akan mempresentasikan strategi menghadapi ancaman di bidang politik. Jadi kasus yang kami ambil kali ini adalah kasus di bidang korupsi dan ada beberapa aspek yang akan kita jelaskan, faktor, akibat, beserta strategi. Nah, untuk aspek faktor akan dijelaskan oleh Dirgayuan dan Asal Komodo. Jadi faktor yang terjadinya korupsi itu dia dari aspek faktor internal. Jadi faktor internal itu terurai dari perilaku individu dan aspek sosial. Jadi perilaku individu itu dia terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu sikap utama dan rakus. Yang kedua moral yang kurang kuat, dan yang ketiga itu gaya hidup yang konstruktif. Jadi sikap itu merupakan sifat manusia yang merasa selalu kurang dengan apa yang telah dimilikinya. Jadi salah ini merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Jadi orang yang tamak ini memiliki hasrat untuk menambah harta atau kekayaannya yang dengan melakukan tindakan yang merugikan banyak orang lain, seperti korupsi. Yang kedua itu adalah moral yang kurang kuat. Jadi orang yang tidak memiliki moral kuat tentunya akan mudah melakukan perbuatan korupsi. Salah satu bentuk korupsi ini merupakan tonggak bagi ketahanan diri seseorang dalam kehidupannya. Bila seseorang sudah tidak memiliki moral yang kuat atau kurang konsisten, bisa menyebabkan mudahnya pengaruh dari luar masuk ke dalam dirinya. Orang yang ketiga itu adalah gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup tentunya menjadi salah satu penyebab korupsi yang disebabkan oleh faktor eksternal. Bila seorang memiliki gaya hidup yang konsumtif dan pendapatannya lebih kecil dari konsumtif tersebut, maka hal ini akan menjadi penyebab korupsi. Tentunya ini sangat erat kaitannya dengan pendapatan seseorang. Nah, yang kedua itu ada aspek sosial. Faktor dan aspek sosial itu contohnya seperti dia tertekan dalam lingkungan masyarakat sehingga dia melakukan tindakan korupsi. Terima kasih. Berikutnya ada apa saja akibat yang disebabkan oleh korupsi. Nah, berikut akan dijelaskan oleh Adi Saria dan Dr. Samuel. Oke, terima kasih. Jadi untuk akibat korupsi, jadi kita tahu sama-sama bahwa korupsi, ketika terjadi korupsi akan menimbulkan kerusakan di berbagai aspek. Salah satunya di ekonomi, seni budaya, sosial budaya dan lain sebagainya. Jadi akibatnya yang pertama menurunnya pendapatan dari sektor pajak. Ada sektor pajak, kita tahu sama-sama bahwa sektor pajak itu pungutan dari masyarakat. Ketika terjadi korupsi, pungutan yang diambil dari masyarakat itu akan dikembalikan ke negara untuk membangun negara, untuk membangun suatu negara. Tadi ketika terjadinya korupsi itu akan berdampak kepada pertumbuhan negara. Yang kedua, turunnya produktivitas. Turunnya produktivitas yaitu dalam meningkatkan suatu negara, itu dalam produktivitas, itu akan ketika terjadi korupsi itu produktivitas yang satu negara itu akan berkurang. Kemudian ada lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Ketika terjadi lesunya pertumbuhan ekonomi, maka negara tersebut dapat dibilang tidak berkembang karena hanya stuck di situ saja. Jadi pertumbuhan ekonomi itu sangat berdampak korupsi. Ketika terjadi korupsi itu akan sangat berdampak di bidang ekonomi. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tadi sudah dijelaskan ada 3 akibat yang terjadi apabila negara banyak melakukan tindak korupsi. Selanjutnya ada rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik. Seperti yang kita ketahui, korupsi itu kalau dijelaskan secara bahasa kita, dia sama dengan dia mengambil hak orang lain
dia mengambil uang negara dan dilakukan penggelapan. Kenapa mengapa terjadinya rendahnya kualitas dari barang dan jasa untuk publik? Itu karena berkurangnya sumber dana, berkurangnya anggaran akibat korupsi, dan sehingga membuat negara tidak dapat memproduksi memproduksi barang dan jasa yang berkualitas untuk digunakan dalam negeri. Selanjutnya adalah meningkatnya hutang negara. Ini adalah yang sudah paling pasti terjadi. Jadi karena adanya korupsi, jumlah pendapatan negara kita berkurang, sehingga untuk meningkatkan pembangunan di negara kita butuh asupan dana dari negara lain, sehingga membuat negara kita berhutang. Jadi demikian penjelasan dari akibat. Selanjutnya silakan para moderator. Baik, terima kasih. Dan yang aspek terakhir yang akan kami jelaskan pada hari ini, aspek terpenting yaitu strategi. Yang akan dijelaskan oleh saya sendiri beserta rekan saya David Pranyoto. Baik, yang pertama ada preventif. Nah, preventif ini dengan kata lain dia mencegah. Bagaimana caranya kita mencegah korupsi sebelum itu terjadi? Menegakkan pemerintahan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat. Jadi sebagai negara demokrasi, tentu saja Indonesia itu dia memilih pemimpinnya sendiri. Dan jika pemimpin itu dia berkhianat kepada rakyat dan mengambil uang mereka, tentu saja kepercayaan itu akan hilang. Maka salah satu cara itu kita dapat mencegah agar kepercayaan masyarakat hilang itu kita dapat menegakkan pemerintahan dan membuat pemerintahan yang berwibawa dan bersih. Dan berikutnya detektif atau identifikasi akan dijelaskan oleh rekan saya dalam Bagi yang kedua yaitu detektif, yang dengan kata lain yaitu identifikasi, yang dimana kita itu mengidentifikasi korupsi-korupsi yang berada di Indonesia. Di sini disebutkan perbaikan sistem mengatasi pengaduan dari masyarakat. Jadi masyarakat itu mengadu tentang korupsi. Jadi kita mengidentifikasi kenapa sampai masyarakat itu mengadu tentang korupsi. Kita mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Nah, sebenarnya dijelaskan oleh rekan saya yang ketiga yaitu represif, yaitu mengatasi oleh rekan Prof. Jadi represif atau mengatasi. Setelah korupsi itu terjadi, bagaimana caranya kita dapat mengatasi korupsi tersebut? Di sini tertera publikasi kasus-kasus korupsi. Yang paling penting dari represif atau mengatasi ini tentu saja menjatuhkan sanksi yang berat agar ada efek jerak kepada pelaku. Dengan cara kita dapat mempublikasi kasus-kasus yang telah dilakukan dan Komisi Anti Korupsi agar sanksi tersebut dapat dijatuhkan dengan adil. Baik, sekian dari presentasi yang dapat kami berikan. Apabila ada komen atau saran yang diberikan oleh kelompok lain, silakan. Saya dari kelompok lain. Saya berikan kembali pertanyaan, sanggahan, kritikan. Bagaimana dari tampilan presentasinya? Tampilan presentasi? Very good ya. Very good. Bisa dibaca tulisannya? Bisa. Alhamdulillah. Pemaparan materi bagaimana? Bagus. Penggunaan, penggunaan bahasa Indonesia yang benar? Sangat-sangat baik. Artinya mereka memberikan umpan balik, mungkin mereka terbius ya dengan pemaparan dari kelompok 3 yang membahas tentang strategi menghadapi ancaman di bidang politik. Oke, kita beri aplaus dulu. Dan kita aplaus untuk kita semua. Silakan kembali ke kesimpulan yang terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Jadi setelah presentasi kita adakan poster. Silakan menyediakan kertas lembar. Ya, kita adakan poster 1 nomor saja. Oke. Tuliskan sikap selektif yang dilakukan sebagai siswa sikap selektif dapat dilakukan sebagai siswa dalam mengatasi ancaman di berbagai bidang.
Jadi pada pembelajaran hari ini kita telah mengetahui berbagai macam strategi, berbagai macam ancaman dan cara menghadapinya dari berbagai bidang. Jadi pada hari ini yang dapat saya simpulkan adalah berbagai ancaman datang kepada negeri kita, mengancam negeri kita. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus menyadari dan kita harus sadar diri terhadap apa yang akan terjadi dari ancaman yang datang ini. Jadi kita harus menyadarinya sehingga supaya kita tidak terjerumus ke dalam kebodohan dan kemunduran yang kita ciptakan sendiri. Oke, Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Terima kasih ya. Dari pertemuan hari ini, apa hal penting yang Anda pahami setelah sesi pembelajaran hari ini? Kita dapat belajar dengan nyaman tanpa apa-apa. Oke, dapat belajar dengan nyaman Tanpa tekanan. tanpa tekanan. Ternyata belajar PKI menarik juga ya? Siap. Boleh dibilang begitu? Siap. Oke, kira-kira pertemuan depan kita belajar tentang apa lagi ya? Nanti yang penting kalian semangat, itu juga akan semangat untuk merencanakan. Selalu semangat. Ya? Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Kita akhiri, terakhir ada penilaian diri ya. Penilaian diri. Nanti kalian kumpulkan di Dewan Guru ya, setelah kelas. Silakan diantarkan di Dewan Guru. Ini penilaian diri. Ini bukan persoalan baik dan benar, tetapi faktanya kalian menilai diri kalian ya. Ya. Jadi di sini diperlukan kejujuran ya. Kita ada di akhir sesi. Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasama kalian, atas semangat kalian. Ibu harap semangat itu tidak pernah berhenti ya. Oke, kalau ada salah-salah kata Ibu mohon maaf ya. Semoga puasa kita berjalan lancar ya. Amin. Dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Wirabakti. Siapa kita? Wirabakti. Maju. Jalan. Baik Bu Wilda, luar biasa ya. Kita akan masuk pada pasca observasi kelas ya. Tadi saya sudah melihat proses pembelajaran, sudah mengamati, mengobservasi dari kegiatan awal sampai akhir, dan saya sangat memberikan apresiasi luar biasa tadi pembelajarannya, sesuai ya dengan rancangan di RPP seperti itu. Nah, Bu Wilda, kira-kira dalam proses pembelajaran tadi selama lebih dari 90 menit ya tadi, kira-kira apa yang akan Bunda refleksikan seperti itu? Apa yang bisa direfleksi dari kegiatan tadi itu? Secara garis besar sih alhamdulillah ya, saya merasa sudah mencapai ya sesuai dengan rancangan yang sudah saya buat. Namun ada beberapa hal yang sepertinya saya perlu perlu evaluasi lagi mungkin, terutama tadi itu berkenaan dengan pemanfaatan waktu. Jadi memang molor tadi ya Bun, kalau lihat dari semangatnya anak-anak, kadang memang guru itu seperti sudah lupa waktu lagi. Sepertinya tadi itu anak-anak tidak ditekankan untuk menggunakan waktu sekian lama gitu, sekian menit atau seperti apa, saya tidak ini, makanya jadi molor seperti itu. Kemudian juga saya merasa tadi saya tidak memberikan ice breaking ya. Saya tadi sempat harusnya saya kayaknya, tapi memang di RPP sih tidak. Tapi di tengah-tengah tadi
saya melihat ada sedikit semacam fokusnya itu sudah tidak fokus lagi. Mereka harusnya bisa diberikan ice breaking di situ. Itu sih sedikit refleksi. Oke, terima kasih. Memang tidak ada di RPP ya, ice breakingnya, tapi kadang-kadang kita harus kreatif. Seperti dia guru itu, seperti saya juga seorang guru, kita lihat suasana kelas yang lagi misalnya tidak kondusif, kita apalagi untuk saya sebagai guru PAUD, ya lebih banyak ke speakingnya, gamesnya, seperti itu. Nah tadi Bun, saya sudah mengamati, saya melihat bahwa dari awal suasana kelas itu tercipta nyaman seperti itu. Saya melihat nyaman, anak-anak nyaman, kemudian dibuka dengan yel-yel yang begitu memantik semangat anak-anak, karena di pagi hari bulan puasa seperti ini biasanya anak-anak itu malas untuk belajar, tapi ini tidak, beda. Saya melihat mereka semangat dengan yel-yelnya itu, seperti itu. Kemudian Bunda mengawalinya juga, saya melihat tadi sudah mengawali dengan memperlihatkan roda tadi ya, roda emosi ke anak-anak. Jadi Bunda bisa mendeteksi bagaimana perasaan mereka hari itu. Kemudian ada mindfulness tadi, ya, meskipun tidak terlalu lama, tapi itu sudah membuat anak-anak menjadi tenang. Ya, emosi yang mungkin lagi tidak bagus kembali menjadi bagus, seperti itu. Penerapan KSE-nya luar biasa tadi. Kemudian dalam proses pembelajaran, lingkungan belajar sudah mendukung. Ya, siang-siang tidak tahu, wira bakti. Kualitas layanan ke anak itu diutamakan. Kemudian posisi anak tadi di awal memang masih bentuk masih bentuk sama-sama ya. Tapi setelah di penugasan mereka kemudian menjadi berbentuk kelompok seperti itu. Rotasi tempat duduk berubah. Kemudian saya melihat bahwa Bu Wilda telah melakukan komunikasi yang sangat positif. Banyak memberikan pertanyaan yang terbuka ke anak, sehingga tadi banyak anak yang berpartisipasi untuk menjawab dalam kegiatan review kembali materi yang sudah diajarkan, seperti itu kan. Kemudian empati, bagaimana Bunda itu, saya melihat seperti bukan guru dengan peserta didik ya, suasananya begitu sangat akrab ya, dan itu yang sangat diharapkan dalam dalam suasana kelas itu. Kemudian penerapan disiplin juga, tadi saya melihat ada kesepakatan kelas juga ya, dengan untuk restitusi dan lain sebagainya, karena tidak ada kesalahan yang dibuat, jadi memang tidak ada. Ya, okay. Kemudian selalu memberikan motivasi ke anak dari awal kemudian sampai akhir, memberikan mereka motivasi sehingga mereka belajar itu menjadi lebih bagus karena dimotivasi baik dari dalam diri mereka, kemudian dari luar yang dari Bu Wilda. Kemudian pada saat proses pembelajaran sudah berjalan dengan bagus tadi, strateginya juga memang tadi masalahnya hanya di waktu ya, sama. Kadang-kadang karena saking asiknya pelajaran itu kita sampai lupa waktu, dan kadang-kadang guru yang selanjutnya yang akan komplain. Ya, saya juga seperti itu kadang-kadang kalau sudah sangat asik dengan anak-anak, kegiatannya menarik minat sesuai minat anak, kadang-kadang mereka nanti mungkin kalau di keyakinan kelas bisa ada ada satu siswa yang ditunjuk menjadi pengingat. Ya, itu mungkin. Kemudian apalagi ya, saya rasa semua sudah bagus, tujuan pembelajaran sudah tercapai, menggunakan IT dalam pembelajaran.
kemudian metode pembelajaran semua sudah dilaksanakan, dan pendekatan juga sudah tadi menggunakan pendekatan saintifik ya betul. Banyak sekali tadi digunakan sumber belajar, baik itu gambar, baik itu video dan lain sebagainya yang membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan menarik. Ya, nanti ini akan bisa diterapkan selanjutnya. Oke. Dan Bu Wilda tadi sudah merefleksikan kira-kira tindak lanjut yang akan dilakukan Bu Wilda seperti apa? Tindak lanjutnya mungkin tadi berkenaan dengan waktu ya. Iya. Memang materi ini itu agak padat karena dari berbagai ancaman memang di ini untuk satu kali pertemuan. Jadi saya sudah siasati dengan baik, ternyata tetap masih ada celah gitu. Jadi tapi mungkin tadi saya mungkin harus mengajarkan anak-anak untuk konsisten dengan waktu. Jadi saya juga sebelumnya harus mengingatkan anak-anak pada saat diskusi waktunya sekian, dan tadi Ibu bilang mungkin perlu juga timekeeper itu betul sebuah ini ya solusi. Kemudian juga mungkin di tahap yang ice breaking itu saya pikir juga penting juga, mungkin bisa diselipkan ketika anak-anak sudah tidak fokus lagi, saya perlu masukkan di rancangan pembelajaran ice breaking. Yes. Kemudian di waktu tadi itu saya mungkin juga pada saat presentasi ya, karena memang padat, mungkin bisa menggunakan model wisata belajar yang pada saat presentasi anak-anak bisa menempel di dinding, jadi semuanya setiap kelompok bergiliran untuk mereka akan berkeliling. Iya, berkeliling melihat presentasi temannya dan memberikan umpan balik. Iya. Kemudian untuk karena padatnya itu, jadi tadi kan pakai sistem presentasi biasanya, mungkin bisa pakai model itu. Iya, luar biasa sekali Bu Wilda. Mudah-mudahan rencana tindak lanjut ini bisa diterapkan di pembelajaran selanjutnya. Dan alhamdulillah saya lihat semua pembelajaran diferensiasi dan kemudian KSE, budaya positif, semua sudah terlaksana dengan baik. Luar biasa Bu. Saya mengucapkan terima kasih ya atas kesempatannya hari ini, pendampingannya hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya untuk Bu Wilda dan sekolah khususnya dan sekolah ini pada umumnya. Dan insya Allah kita bisa bertemu di lokal. Baik. Terima kasih Bu Wilda. Ya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.